Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam ini akan kami bacakan bab tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tolong menolong itu sudah menjadi aktivitas semua manusia, yang mukmin, yang kafir, yang taat maupun yang maksiat. Yang namanya manusia pasti pernah tolong menolong. Maka di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan yang sangat gamblang bahwa tolong menolong yang diperintahkan itu adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bahkan terusnya itu, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Karena memang kalau hanya sekedar tolong menolong itu masih umum, ya. Penjahat itu ketika melakukan kejahatan mereka juga saling tolong menolong. Orang-orang fasik itu juga mereka saling tolong menolong. Maka di Al-Quran tegas sekali bahwa yang diperintahkan dalam tolong menolong itu adalah untuk hal-hal yang baik dan takwa. Di dalam Al-Quran tadi sudah saya baca bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam berbuat baik dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian di ayat yang lain yang juga sangat terkenal dalam surah Al-Qur'an, surah yang cukup pendek, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Waktu asar itu waktu sore. Asar itu mana aslinya memeras. Karena umumnya ketika waktu sore orang selesai memeras keringat. Nah, juga waktu asar ini mengisyarahkan bahwa saat ini itu sudah mendekati zaman akhir. Karena Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir, digambarkan seperti waktu asar yang sebentar lagi datang waktu maghrib. Allah bersumpah menggunakan waktu asar untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali pertama yaitu mereka yang beriman. Yang tidak rugi hanya mereka yang iman. Yang kaya kalau tidak iman rugi, yang miskin kalau enggak iman juga rugi, yang punya jabatan kalau tidak iman ya rugi, yang rakyat jelata kalau tidak iman juga rugi. Jadi yang tidak rugi pertama yang beriman. Iman saja tidak cukup, tapi harus dilengkapi wa amilus sholihat, dan berbuat amal-amal soleh. Jadi iman itu harus dibuktikan dalam bentuk amal soleh. Amal soleh harus didasari dengan iman. Orang yang rajin beramal soleh jika tidak beriman, maka dia hanya soleh di hadapan manusia, di hadapan Allah nol, karena memang dia tidak percaya dengan Allah. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali kita temukan antara kalimat alladzina amanu dengan kalimat wa amilus sholihat itu hampir selalu beriringan, ya, hampir selalu beriringan. Di maknanya iman harus dibuktikan dengan amal soleh harus didasari dengan iman. Kemudian amal solehnya itu kalau dilihat dari segi kalimatnya itu bentuknya jamak. Ini mengisyaratkan bahwa bentuk kesolehan itu banyak sekali, ya, baik soleh kepada Allah maupun soleh terhadap sesama ciptaan Allah. Bentuknya bisa macam-macam, dan setiap orang bisa melakukan kesolehan sesuai dengan keahliannya dan profesinya masing-masing. Kemudian termasuk yang tidak rugi adalah watawasau bil haq,
orang yang selalu berwasiat tentang kebenaran, ya, di tausiah. Tausiah ini sekarang kalimat itu menjadi populer. Kalau dulu lebih populer mauidhah, ya, pengajian itu menyebutnya mauidhatul hasanah, tutur kata yang baik. Sekarang diganti tausiah. Tausiah itu maknanya saling berwasiat, saling berpesan tentang kebenaran, dan hendaknya juga dilakukan dengan cara yang benar. Karena menyampaikan kebenaran jika tidak dengan cara yang benar, maka yang benar itu akan dianggap menjadi tidak benar. Padahal yang salah bukan kebenarannya, yang salah cara menyampaikannya. Wa tawasau bis sabri, dan yang keempat yang tidak termasuk golongan orang yang rugi adalah yang senantiasa berwasiat, berpesan untuk bersabar. Bersabar melaksanakan perintahnya Allah, bersabar menjauhi larangan Allah, dan bersabar ketika diuji oleh Allah. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i telah berkomentar tentang firman Allah tersebut, ya. Kalaman maknahu innan nasa au aksarohum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Kata Imam Syafi'i, kebanyakan manusia lupa untuk merenungkan makna dari ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Asr tersebut. Padahal surah tersebut walaupun pendek tapi isinya sudah sangat mencakup keseluruhannya, ya. Maka sekali lagi kita sebagai orang yang beriman itu harus ada kepedulian terhadap sesama orang yang beriman. Peduli untuk apa? Untuk senantiasa berwasiat tentang kebenaran. Jadi jangan bosan-bosannya untuk mengajak orang berbuat benar dan memberi nasihat kepada saudara kita, teman kita yang sedang tidak benar. Nah, untuk melakukan semuanya itu perlu kesabaran. Itu ayat yang dijadikan dasar oleh Imam Nawawi dalam menjelaskan tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Berikutnya beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi yang menjelaskan tentang keutamaan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas semoga Allah selalu meridhoinya. Anafatan, sesungguhnya ada seorang pemuda min aslama, dari suku Aslam. Di fatan itu pemuda, kalau pemudi fatayat. Nah, fata itu maknanya muda, laki-laki. Kalau perempuan fatayat, pemuda perempuan. Ada seorang pemuda, tidak disebutkan siapa namanya, dia berasal dari suku Aslam. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ini sesungguhnya aku uridu ingin al-ghazwa, ikut berperang. Walaisa, tetapi tidak ada ma'i bersamaku ma sesuatu atajahazu yang aku mempersiapkan bihi dengannya. Jadi rupanya anak muda dari suku Aslam ini dengar Rasulullah menginstruksikan untuk persiapan berperang, sehingga masing-masing orang mempersiapkan segala sesuatunya, perbekalan untuk berperang. Nah, ketika itu si pemuda tadi sebenarnya juga ada keinginan untuk berperang. Cuma sayangnya dia tidak punya apa-apa yang harus disiapkan. Karena zaman Rasul itu kalau perang senjata membawa sendiri, perbekalan perang juga membawa sendiri, gitu. Nggak kayak zaman sekarang yang semuanya sudah disiapkan oleh negara. Zaman Nabi itu perang, peralatan perang bawa sendiri, perbekalan perang juga membawa sendiri. Nah, si laki-laki muda tadi itu pengen ikut perang, cuma sayang dia nggak punya perbekalan. Tapi dia laporan kepada Rasulullah bagaimana solusinya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, i'ti fulanan, datangilah si fulan. Nah, kata-kata fulan di dalam bahasa Arab
itu dijadikan kata ganti nama seseorang yang tidak kita ketahui, ya. Jadi kalau kita ingin nyebut seseorang yang kita tidak tahu namanya, itu kalau laki-laki kita sebut aja dengan sebutan fulan, kalau perempuan fulanah, gitu. Jadi kata fulan itu bukan nama pribadi seseorang, itu hanya nama atau kata ganti untuk menyebut seseorang yang kita tidak tahu namanya. Datanglah kepada fulan, fa innahu, maka sesungguhnya fulan qad kana tajahaza, dia sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk ikut berperang si fulan ini. Tapi ketika menjelang saatnya berangkat perang, famarido, ternyata si fulan itu sakit. Ya, maka Rasulullah memerintahkan kepada si anak muda tadi yang tidak punya perbekalan untuk menemui si fulan, karena si fulan ini dia sudah menyiapkan senjatanya, mempersiapkan bekalnya, cuma dia sendiri nggak bisa ikut perang. Kenapa? Karena sedang sakit. Fa'atahu, kemudian si anak muda tadi mendatangi si fulan. Faqala, kemudian dia berkata kepada si fulan, Rasulullah yukri'ukas salam, Rasulullah telah membacakan salam untukmu. Kalau bahasa kita, Rasulullah titip salam, ya. Jadi tradisi titip salam itu ada hadisnya, ya. Tradisi titip salam itu ada hadisnya. Cuma caranya, ya, caranya menyampaikan titipan dan caranya menjawab titipan itu yang sering masyarakat tidak tahu. Umumnya, ya, kalau kita dikasih tahu oleh teman kita, si anu titip salam, kita hanya jawabnya iya, ya. Karena yang dititipi juga hanya sekedar memberitakan bahwa si anu telah titip salam, terus kita jawab iya. Sama-sama tidak mengucapkan salam, itu hanya berita. Yang satu menyampaikan berita, yang satu menerima berita, tapi isi beritanya tidak disampaikan. Harusnya kalau mau tertib, ya, misalkan saya dititipi salam untuk disampaikan kepada Bapak, setelah saya bilang si anu titip salam buat Bapak, lalu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru titipannya disampaikan, bukan sekedar berita, tapi benar-benar ada yang disampaikan. Terus nanti yang jawab bukan sekedar iya, tapi alaihi wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi itu untuk yang titip, ya. Alaikum untuk kalian yang dititipi, ya. Alaihi wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya titip salam dan menyampaikan titipan serta menjawab titipan salam. Nah, kita selama ini hanya si anu titip salam, oh iya, terima kasih, coba gitu saja, ya. Makanya ngaji biar tahu. Nah, jadi si anak muda tadi menyampaikan salamnya Rasulullah kepada si fulan yang gagal ikut perang. Wa yaqulu, dan beliau berpesan, aktini, berikanlah kepadaku, kata si anak muda tadi, alladzi tajahhasta bihi, sesuatu yang kalian sudah mempersiapkan diri. Artinya apa yang kau persiapkan untuk berperang itu, karena engkau tidak jadi ikut gara-gara sakit, maka Rasulullah memerintahkan agar semua yang kau siapkan diberikan kepadaku. Nah, kemudian si fulan tadi ya langsung percaya, kemudian fakola, kemudian si fulan itu berkata kepada istrinya. Nah, istrinya ini di sini juga tidak disebutkan namanya siapa, maka hanya disebut ya fulanah, wahai wanita, wahai istriku kalau disebutkan itu. Aktihi, berikanlah kepada si anak muda ini, alladzi tajahhastu bihi, sesuatu yang aku sudah mempersiapkannya. Apa yang kemarin sudah aku siapkan, mulai dari senjata, perbekalan perang, semuanya itu tolong berikan kepada anak muda ini, yang nyuruh Rasulullah. Nah, terus pesannya, wala tahbisi minhu say'an, jangan kau tahan sedikit pun, semuanya berikan, ya. Apa yang kemarin sudah aku siapkan itu semuanya kasihkan, tidak usah ditahan-tahan, tidak usah dikurangi, ya, semuanya berikan. Fa wallahi, maka demi Allah, la tahbisi minhu say'an, jangan kau tahan sedikit pun, semuanya berikan.
fayubaraka laki fihi, jika semuanya itu kau berikan kepada anak muda ini, maka engkau akan dapat berkah. Artinya dapat berkah ini ya dapat pahala seperti pahalanya orang yang berperang. Jadi yang mempersiapkan bekal akan dapat pahala sama dengan yang berangkat perang. Tapi ini bukan pilihan ya, bukan pilihan. Sebenarnya dia juga ingin ikut perang, cuma karena ada udzur, yaitu dia sakit, maka kemudian perbekalannya ya, kebetulan ada yang minta, ya diserahkan semuanya. Bukan kok terus kita disuruh milih antara yang berangkat perang dengan yang sekedar mempersiapkan, bukan begitu ya. Ceritanya itu semuanya itu inginnya ikut perang, karena ikut perang di zaman Nabi itu satu kemuliaan, Pak. Kenapa? Ikut Nabi pasti benarnya, nah musuhnya pasti salahnya ya. Itu bedanya ya, perang di zaman Nabi dengan perang sudah masa Nabi itu gitu. Kalau ikut Nabi pasti benarnya, nah musuhnya pasti salahnya. Kenapa? Musuhnya orang kafir. Maka kalau orang iman kemudian ada seruan berperang kok dia tidak ikut, disebut munafik. Karena yang ngajak Nabi. Nah kalau sekarang yang ngajak misalkan ulama, kita tidak ikut tidak apa-apa, tidak bisa disebut munafik, tidak bisa. Kenapa? Yang kita ikuti belum tentu sepenuhnya benar. Yang kita musuhi juga belum tentu sepenuhnya salah. Kenapa? Karena dua kubu yang mau berperang ini sama-sama orang Islam, hanya beda partainya. Cuma gitu saja. Jadi jangan kemudian disama-samakan dengan Rasulullah, jelas tidak sama. Rasulullah itu orang mukmin lawan orang kafir. Nah sekarang orang mukmin lawan orang mukmin. Itu aja gara-gara nggak ikut demo langsung dituduh munafik. Wah itu ya tuduhan yang terlalu sembrono. Ya, tidak bisa disama-samakan seperti itu, tidak bisa. Ya. Jadi kemudian si laki-laki yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya tapi ternyata dia sakit sehingga tidak bisa berperang, semua perbekalannya diserahkan kepada laki-laki yang ikut perang yang kebetulan dia nggak punya perbekalan. Akhirnya kedua-duanya dapat pahala yang sama seperti pahalanya orang berperang. Rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di hadis yang lain, wa'an Abi Abdirrahman, dan diriwayatkan dari Abi Abdirrahman. Abi Abdirrahman itu nama panggilannya, nama aslinya siapa? Zaid bin Khalid Al-Juhani, yaitu Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Abdirrahman berkata, qala telah bersabda siapa Nabiullah, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Beliau bersabda, man jahaza, barang siapa yang mempersiapkan perbekalan ghazian untuk orang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia dapat pahala seperti orang yang berperang, padahal dia hanya sekedar mempersiapkan perbekalannya, tidak ikut perang. Wa man khalafa, dan barang siapa yang menggantikan ghazian orang yang perang, menggantikan fi ahlihi, untuk mengurus keluarganya, bi khairin, dengan cara yang baik, faqad ghaza, maka sungguh dia juga dapat pahala seperti pahalanya orang yang perang. Jadi zaman Nabi itu ketika Nabi menyeru untuk berperang itu tetap saja ada pembagian tugas, Pak. Ya. Jadi yang dianjurkan berperang itu ya yang laki-laki yang sedang sehat, yang badannya masih kuat gitu. Sementara yang cacat, yang sedang sakit, yang lemah, itu cukup mempersiapkan perbekalan saja. Atau dia jaga keluarganya para tentara yang ikut perang, yang jaga anaknya, jaga istrinya, jaga rumahnya gitu ya. Jadi dia tidak ikut maju ke medan perang, tapi dia jaga keluarganya para tentara yang ditinggalkan. Nah, itu pahalanya sama. Nah, yang berangkat maupun yang jaga di rumah sama. Tapi sekali lagi yang jaga ini biasanya mereka-mereka yang sedang udzur untuk ikut perang, mungkin yang sakit, tidak fit kesehatannya, atau sedang cacat, atau orang-orang yang sudah tua, itu tidak usah maju perang, nanti malah ngerepotin temennya, bagian jaga aja di rumah. Muttafaqun alaihi,
status hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW ba'asa telah mengutus ba'san, satu utusan. Diutus ila Bani Lihyan, untuk menemui Bani Lihyan, min Hudzailin, dari suku Hudzail. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan suatu saat Rasulullah mengutus seseorang untuk nemuin Bani Lihyan. Bani Lihyan itu termasuk dari golongan suku Hudzail. Kemudian faqala, kemudian dia berkata, pesannya itu liyam ba'is, hendaklah mengutus min kulli rajulaini, dari setiap dua orang laki-laki, sapa ahaduma, salah satu dari dua laki-laki, ya. Wal ajru, sedangkan pahala bainahuma, didapatkan antara keduanya. Jadi utusan Rasulullah ini menyampaikan berita dari Rasulullah bahwa hendaklah setiap dalam satu keluarga itu, misalkan ada dua orang laki-laki, yang satu ikut perang, yang satu jaga di rumah. Nah, dan nanti pahalanya sama, baik yang berangkat maupun yang di rumah sama, karena sama-sama punya peran, ya. Nah, tentunya nanti yang dipilih untuk maju itu ya yang sedang sehat, yang masih muda, ya. Sementara yang kurang sehat, yang sudah sepuh, jaga di rumah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah selalu meridhoi keduanya, Abbas dan Ibnu Abbas. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW lakiya, bertemu rokban, sekelompok orang, birauha, di tanah Rauha, di tanah yang dekat dengan Madinah. Di dalam satu perjalanan, ya, Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang di tempat yang namanya Rauha. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, manil kaum, kalian ini siapa? Qalu, mereka menjawab, al muslimuna, kami ini adalah orang-orang Islam. Faqalu, kemudian orang-orang Islam ini ganti bertanya, man anta, siapa tuan? Qala, Rasul menjawab, Rasulullah, ya aku ini Rasulullah. Jadi rupanya sekelompok orang Muslim ini belum pernah ketemu dengan Rasulullah, maka dia tanya. Nah, karena dia tahu bahwa itu adalah Rasulullah, kemudian salah seorang wanita dari kelompok tadi, ya, dia maju. Farafa'at, kemudian maju, ilaihi, menemui Rasulullah, sapa imra'atun, seorang wanita, sobian, sambil membawa anak kecil. Maksudnya anak kecil ini anak yang belum balik, ya. Faqalat, kemudian perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, ali hadza hajjun, apakah anak ini perlu untuk haji? Dirupanya serombongan orang Muslim yang ditemui Rasulullah ini adalah orang-orang yang mau ibadah haji, ya, orang-orang yang mau berangkat ibadah haji. Nah, karena di jalan dia ketemu Rasulullah, kebetulan di situ ada seorang ibu yang dia sambil ngajak anak kecil, ya, anak kecil itu maksudnya anak yang belum balik. Terus dia nanya, dia maju, ya Rasul, apakah anak kecil ini perlu haji? Qala, Rasul menjawab, na'am, ya boleh. Nah, walaki ajrun, dan kalian sebagai ibunya juga dapat pahalanya. Nah, jadi hadis ini juga menjadi dalil bolehnya anak kecil menunaikan ibadah haji. Pertama boleh, ya, hukumnya sekedar boleh, sah, hajinya juga sah kalau dia melaksanakan syarat rukunnya haji dan dapat pahala, tetapi tidak menggugurkan kewajibannya untuk ibadah haji. Artinya apa? Artinya walaupun ketika kecil dia sudah haji, nanti kalau dia sudah balik dan kemudian dia termasuk orang Islam yang mampu untuk ibadah haji, dia tetap wajib menunaikan ibadah haji. Nah, hajinya yang kecil kemarin kemana? Ya tetap sah, dapat pahala, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena memang belum wajib, ya. Karena memang belum wajib. Kenapa kok belum balik? Belum balik, ya. Jadi haji itu rukun Islam yang
itu diwajibkan bagi mereka yang sudah mukallaf. Mukallaf itu Islam, baligh dan berakal sehat. Nah, anak kecil karena dia ikut ibunya, ikut bapaknya ibadah haji, asalkan dia menjalankan amalan-amalan ibadah haji, hajinya ya sah, dapat pahala. Bahkan orang tuanya yang dampingi juga dapat pahala. Tetapi nanti kalau anak kecil ini sudah dewasa dan dia jadi orang yang mampu untuk ibadah haji, dia wajib untuk haji. Nah, karena status hukumnya demikian, maka ya kebijakan pemerintah Saudi, haji itu diutamakan mereka yang sudah wajib, artinya mereka yang sudah baligh. Nah, bahkan diutamakan yang sudah tua-tua, ya, yang sudah tua-tua. Karena pertimbangannya peminatnya sangat banyak, tempatnya terbatas. Sehingga untuk anak-anak yang belum baligh itu untuk haji dilarang, Pak. Tidak boleh, ya. Walaupun zaman Nabi dibolehkan. Kenapa zaman Nabi tidak perlu ngantri? Ya, zaman Nabi tidak perlu ngantri. Nah, dan tempatnya sangat muat. Nah, sekarang dengan pertimbangan anak kecil itu belum wajib, ya, dan tempatnya terbatas, peminatnya sangat banyak, maka yang di bawah umur 17 tahun itu tidak bisa berangkat ibadah haji. Kalau ibadah haji nanti nunggu kalau usianya sudah di atas 17 tahun. Nah, ini karena pertimbangan keadaan, ya, pertimbangan keadaan. Nah, jadi ibunya, bapaknya yang mendampingi anak tadi, ya, dia selain dapat hajinya sendiri juga dapat pahala haji anaknya karena dia yang membiayai haji anaknya. Ya. Kemudian termasuk juga dapat pahala haji lagi itu adalah orang-orang yang ini bagi mereka yang sudah berhaji, ya sudah berhaji ya sekali lagi. Terus kemudian punya duit, sebenarnya daripada untuk haji lagi itu prosedurnya juga sekarang sulit, lebih baik diberikan kepada orang lain yang belum haji. Karena sekarang ini ya terkait dengan tadi itu banyaknya peminat orang-orang yang sudah haji itu, Pak, untuk sekedar daftar itu nunggu kalau sudah 5 tahun. Ya, untuk sekedar daftar itu, ya. Jadi Bapak yang sudah pernah haji kalau mau haji lagi untuk sekedar daftar haji itu nunggu setelah 5 tahun. Kalau belum 5 tahun tidak bisa masuk itu. Ya. Kurang berapa bulan itu aja nggak bisa. Nah, kemudian nanti kalau sudah daftar masih juga ngantri puluhan tahun. Nah, maka sekarang ini alternatifnya bagi mereka yang sudah haji kemudian umroh. Nah, sekarang umroh itu rame sepanjang tahun, ya, rame sepanjang tahun. Dan barokahnya ibadah haji itu luar biasa. Yang diuntungkan dengan ibadah haji itu bukan hanya orang Islam, Pak. Semua manusia, ya, yang punya pesawat untung, yang punya hotel untung, yang punya produk-produk yang dijual di sekitar Madinah, Mekah juga untung. Maka kemarin begitu ada pandemi terus hajinya libur itu, wah yang kelabakan banyak orang. Tidak hanya orang Islam, ya, yang biasa memasok barang ke Arab Saudi juga ikut gulung tikar gitu. Jadi ibadah yang luar biasa barokahnya itu ibadah haji, karena yang diuntungkan bukan hanya orang Islam, semua yang terlibat dalam ibadah haji termasuk penyedia jasa perjalanannya, hotelnya dan barang-barang yang dijual di sana semuanya dapat keuntungan. Nah, wa an Abi Musa al-Asy'ari, berikutnya hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, al-khazinu orang yang menjaga, al-muslimu yang Islam, al-aminu yang bisa dipercaya, alladzi yunafadhu ma umira bihi yang melaksanakan tugasnya, fayu'tihi kamilan, kemudian ketika apa yang dijaga itu diminta, ya, dia menyerahkannya dengan sempurna, tidak dikurangi. Nah, muafaron thayyiban bihi nafsu, dan dia dengan sukarela. Fayatfa'uhu kemudian dia menyerahkannya ilalladzi umira lahu bihi, kepada orang yang diperintahkan untuk diserahin barang, ya. Maka orang yang seperti itu termasuk ahadul mutasaddiqaini, ya, salah satu dari orang yang bersedekah, atau ahadul mutasaddiqina, salah seorang orang-orang yang bersedekah. Ini hadis menjelaskan ini, Pak, keutamaan orang yang dititipi barang, ya. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak jasa-jasa penitipan barang.
bahkan penitipan hewan aja sekarang ada. Nah, kalau zaman dulu itu kan belum ada, ya, belum ada jasa penitipan barang, sehingga seseorang kalau misalkan mau pergi kemana-mana itu harta bendanya dititipkan ke orang yang dipercaya, bisa tetangganya, bisa temannya, nah, tanpa upah, Pak, ya, suruh jaga, nanti sesuai dengan pesannya kapan diambil. Nah, nanti kalau orang yang dititipi itu kemudian bisa melaksanakan tugas dengan amanah dan sukarela, maka jasa dia menjaga itu juga diberi pahala seperti pahalanya orang bersodakoh. Nah, itu kalau zaman dulu begitu. Kalau sekarang kan semua jasa pasti bayar. Nah, kalau barang hilang diganti, kenapa? Karena bayar. Nah, kalau dulu bagaimana ganti? Nitipnya juga enggak bayar. Apalagi nanti kalau yang dititipkan itu barang yang perlu diurus, itu kan juga perlu biaya perawatan. Nah, jadi intinya hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa banyak sekali jenis amal soleh. Ketika kita tidak bisa melakukan sendiri, maka kita cukup berperan, ya, berperan terhadap terwujudnya kesolehan, itu kita sudah dapat pahalanya. Ya. Jadi Bapak nggak bisa haji, tapi bisa ngasih sangu yang haji, ya, dapat pahala. Bapak nggak bisa ikut perang, tapi Bapak ikut ngasih bekal yang berperang, dan seterusnya. Yang dicontohkan di sini tadi hanya haji dan perang, karena itu yang terjadi zaman Rasul. Kalau sekarang bisa macam-macam, Pak, ya. Sekarang itu kalau mau sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah ini, Pak, membiayai anak yang sedang belajar. Nah, terlebih kalau anak itu belajar agama, ya, itu luar biasa pahalanya. Karena kalau dia nanti yang kita biayai kemudian ternyata dia jadi seorang guru, ya, kemudian punya muridnya jadi guru lagi, di antara murid-murid jadi guru lagi, terus itu bapak yang pertama kali yang biayai terus dapat pahala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.